Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Metric Channel menjadi hebat dengan tenor yang tepat. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas soal OSK SMA Matematika tahun 2025 yang sudah diselenggarakan beberapa hari yang lalu ya, gitu ya. Nah, dalam video ini kita akan bahas satu persatu soalnya. Jadi dalam satu video hanya satu soal yang akan dibahas. Nah, untuk soal selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya ya, gitu ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja bahas soalnya dan silahkan disiapkan alat tulisnya dan silahkan disimak videonya. Nah, ini soal yang pertama ya. Jadi soalnya adalah tentang konsep bilangan ya, ada aljabarnya juga ya. Soalnya yaitu banyaknya solusi persamaan n kuadrat ditambah 4n ditambah 3 sama dengan 16m dengan m dan n bilangan asli. Nah, berarti m dan n-nya ini paling kecil 1 ya, atau mulai dari 1. Dan n-nya itu berada pada interval 1 kurang dari atau sama dengan n, kurang dari atau sama dengan 110. Adalah titik-titik-titik. Oke, pertama yang bisa kita lakukan, kalau kita lihat persamaannya, bagian ruas sebelah kiri itu kita bisa faktorkan, yaitu n kuadrat ditambah 4n ditambah 3. Berarti kalau kita faktorkan menjadi n plus 1 dikali dengan n plus 3 sama dengan 16m. Nah, sekarang kita perhatikan ruas sebelah kanan itu 16m, artinya kelipatan 16. Berarti ruas sebelah kiri juga harus kelipatan 16. Jadi, mau nggak mau itu harus ada bilangan genapnya. Karena unsurnya adalah n plus 1 dikali dengan n plus 3, berarti n-nya itu bilangan ganjil atau masing-masing itu pasti kelipatan 2 ya, bilang kelipatan 2 gitu. Nah, supaya jadi kelipatan 16, itu berarti kemungkinannya adalah satunya sama-sama kelipatan 4, atau satunya kelipatan 2 dan satunya kelipatan 8 gitu ya. Nah, cuman masalahnya gini, kalau kita perhatikan antara n plus 1 dan n plus 2 itu berarti selisihnya 2. Atau kita bisa sebut sebagai bilangan genap berurutan. Berarti nggak mungkin dua-duanya itu kelipatan 4 ya. Jadi yang kita bisa simpulkan adalah ini kelipatan 2, ini kelipatan 8, atau kebalikannya, yang ini kelipatan 8, ini kelipatan 2. Oke. Nah, jadi ada dua kasus ya yang bisa kita identifikasi dari permasalahan ini. Oke, kita kasus pertama. Karena tadi kita udah mengklaim bahwa masing-masing itu bilangan genap, berarti kita nggak usah hiraukan bahwa yang salah satunya itu bilangan genap gitu ya. Yang penting kita cari bilangan kelipatan 8-nya. Oke, untuk kasus pertama, kasus ke-1, misalkan yang n plus 1 ini kelipatan 8 ya. Oke. Nah, karena tadi n itu berada pada interval dari 1 sampai 110, berarti kalau n plus 1 tinggal masing-masing batasnya kita tambah 1. Berarti n plus 1 itu terletak antara 2 sampai 111. Oke. Nah, karena n plus 1 itu kelipatan 8, yang terletak antara 2 sampai 111 berarti n plus 1 itu nilainya yang paling kecil berarti 8, 16, terus 24, dan seterusnya. Dan yang paling besar berarti itu 204 ya. Ya, 104 maaf. Yang paling besar 104. Oke. Nah, berarti banyaknya kelipatan 8 di sini. Banyaknya yang memenuhi. Ada 104 dibagi 8 dan hasilnya adalah 13 ya. Oke, berarti ada 13 nilai n yang memenuhi untuk kasus pertama. Oke, kita ke kasus kedua. Kasus kedua. Berarti karena kasus kedua tadi n plus 1 yang kelipatan 8, berarti kasus keduanya adalah n plus 3 yang kelipatan 8. Kelipatan 8. Nah, sama caranya. Berarti kita cari interval n plus 3-nya. Berarti paling kecil 4, paling besar adalah 113. Berarti
N plus 3 nya yang kelipatan 8 itu ada 8, 16 dan seterusnya. Berarti yang paling besar adalah 112 karena 112 itu kelipatan 8 ya. Oke, berarti banyaknya bilangan, banyaknya yang memenuhi, berarti ada 112 dibagi 8 dan hasilnya adalah 14. Oke, jadi untuk kasus 1 itu ada 13 pasangan atau 13 nilai N yang memenuhi. Otomatis kalau ada N udah terpenuhi, nilai M nya ngikut ya gitu. Nah kasus kedua itu ada 14, berarti jadi ada 13 ditambah 14 atau sama dengan 27 pasangan yang memenuhi gitu ya. Oke. Ya, jadi jawabannya adalah 27 untuk soal nomor 1. Oke, satu soal sudah beres kita bahas ya, semoga bisa dipahami. Dan masih ada beberapa soal lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video pembahasan selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.